Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Raras Fadli dari Prodi Manajemen dengan NPM 211070530-164. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan topik teori biaya. Tujuan pembelajaran teori biaya ini ada 4. Yang pertama, memahami konsep biaya. Kedua, fungsi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, return for sale dan skala ekonomis. Yang keempat, analisis biaya, volume, dan laba. Konsep biaya, tujuan dari perusahaan secara umum adalah memaksimumkan laba total, selisih positif antara penerima total dengan biaya total. Biaya memberikan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Biaya dalam ilmu ekonomi adalah penilaian moneter dari upaya manajerial, sumber daya, waktu, dan utilitas yang dikonsumsi, risiko yang timbul, dan peluang yang hilang dalam produksi barang atau jasa. Klasifikasi biaya. Di klasifikasi biaya ini terdiri dari 7 biaya. Yang pertama, biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah pengeluaran aktual perusahaan atau biaya yang dikeluarkan perusahaan atau bisnis dalam melakukan kegiatan operasional atau proses produksi. Contohnya gaji pegawai, pembelian bahan mentah, menyewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua, biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat dan tidak dikeluarkan dalam bentuk kas, di mana tidak terjadi proses pertukaran uang atau transaksi lainnya. Misalnya, biaya penyusutan mesin, peralatan, dan sebagainya. Yang ketiga, biaya alternatif atau oportunitas. Seluruh input baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan untuk alternatif bisnis yang lainnya. Yang keempat, biaya akuntansi. Biaya akuntansi, pengeluaran aktual perusahaan tentang akuntansi dan biaya historis untuk laporan keuangan perusahaan. Yang kelima, biaya relevan atau biaya diferensial. Itu adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Contohnya, biaya tenaga kerja langsung. Yang keenam, biaya tambahan atau incremental cost adalah perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu. Contohnya, memperkenalkan produk baru, melakukan kampanye iklan, dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh, biaya terbenam, sunk cost, ialah biaya-biaya yang tidak termasuk karakteristik biaya di atas, biaya tidak relevan. Selanjutnya, biaya jangka pendek. Jangka pendek adalah suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap atau tidak dapat diubah dengan mudah. Biaya tetap total, kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input tetap. Contohnya, biaya bunga, biaya sewa, dan lain-lain. Biaya variabel total, kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input variabel yang digunakan. Contohnya, biaya bahan mentah, bahan bakar, dan lain-lain. Dan biaya total itu ada rumusnya, yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. Turunan fungsi biaya ada 4. Yang pertama, AFC sama dengan TFC atau Q. Yang kedua, AVC sama dengan TVC atau Q. Yang ketiga, ATC sama dengan T atau Q sama dengan AFC ditambah AVC. Yang terakhir, MC sama dengan delta TC atau delta Q. Biaya rata-rata. Di biaya rata-rata ini ada 3. Yang pertama, average visit cost, AVC sama dengan TVC atau Q. Yang kedua, average variable cost, AVC sama dengan TVC atau Q. Yang ketiga, average cost ATC sama dengan TC per Q sama dengan T
FC ditambah TVC per Q sama dengan AVC ditambah AFC. Biaya marginal atau marginal cost sama dengan MC sama MC delta TC atau delta Q. Ini adalah skedul biaya total dan per unit jangka pendek. Ada kualitas output, biaya tetap total, biaya variabel total, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal. Selanjutnya, biaya jangka panjang. Dalam biaya jangka panjang, dalam suatu perusahaan ini tidak ada input tetap. Oleh karena itu, semua biaya jangka panjang bersifat variabel. Dan dalam jangka panjang, perusahaan bisa menambah, menurunkan, atau mengubah penggunaan faktor-faktor produksi tanpa batas. Di dalam biaya jangka panjang terdapat dua biaya. Yang pertama, biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau LAC. Biaya total dibagi jumlah output, yaitu LAC sama dengan LTC atau Q. Yang kedua, biaya marginal jangka panjang, long run marginal cost atau LMC, tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan biaya variabel, LMC, LTC atau Q. Yang ketiga, biaya total jangka panjang, long run total cost atau LTC, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel, LTC sama dengan LVC. Elastisitas biaya, skala hasil produksi suatu sistem produksi merupakan perubahan skala output hasil produksi akibat dari pengandaan input atau faktor produksi yang digunakan, dapat dihitung melalui elastisitas biaya. EC sama dengan persen perubahan biaya total, persenan perubahan output, jika persenan delta EC kurang dari delta Q, maka EC kurang 1. Tuntusannya itu intrinsik. Yang kedua, persenan delta TC sama dengan persenan delta Q, maka EC sama dengan 1. Tuntusannya itu konstan. Yang terakhir, persenan AT persenan delta TC lebih dari persenan delta Q, maka EC lebih dari 1. Dan selanjutnya, break-even point atau BEP adalah suatu keadaan dalam perusahaan tidak memperoleh laba atau profit, dan pada kondisi yang sama juga tidak mengalami kerugian dan dengan kata lain pas. Break-even point atau BEP adalah total pendapatan yang dimana besarnya sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Persamaan BEP adalah TR sama dengan TC. Fungsi BEP dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan produksi yang harus dibuat. Yang kedua, menentukan jumlah penjualan produksi yang harus dicapai. Yang ketiga, memproyeksikan sejauh mana jumlah unit yang diproduksi dengan harga penjualan sehingga tidak melebihi pas BEP atau komponen BEP. Komponen BEP ini ada 3, yang biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas tidak mengalami perubahan, konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya tuh biaya sewa, gaji karyawan, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap secara totalitas berubah mengikuti perubahan kuantitas output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya tuh biaya bahan baku, biaya pengepakan, komisi penjualan, dan lain-lain. Yang terakhir, harga penjualan adalah harga jual per unit barang. Perhitungan BEP. BEP sama dengan TR sama dengan TC. TR sama dengan FC ditambah VC. PQ sama dengan FC ditambah VQ. PQ kurang VQ sama dengan FC. TR sama dengan P dikali Q.
Ini adalah contoh soal dari pembahasan yang di atas. CV Armada memiliki usaha di bidang tas belanja dengan data sebagai berikut. Biaya tetap atau FC sebesar 1 juta rupiah, biaya variabel atau VC sebesar 2 juta rupiah, harga jual tas belanja per unit sebesar Rp10.000, volume produksi tas belanja sebanyak 1.000 unit, berapa BEP unit dan BEP rupiah yang dihasilkan dalam produksi tas belanja tersebut. Ini adalah penyelesaiannya. Kapasitas produksi 1.000 per unit, harga jual per unitnya tuh 10.000, total penjualannya tuh 1.000 rupiah, 1.000 unit dikali 10.000 rupiah sama dengan 10 juta rupiah. FC atau unit sama dengan 1 juta rupiah per 1.000 sama dengan 1.000 rupiah per unit. FC per unit sama dengan 2 juta rupiah per 10.000 sama dengan 2.000 rupiah per unit. BEP sama dengan FC per P dikurang V sama dengan 1 juta rupiah per 10.000 dikurang 2.000 sama dengan 1 juta rupiah per 8.000 sama dengan 125 produk. BEP rupiah adalah 125 dikali 10.000 sama dengan 1.250.000 rupiah. Ini adalah latihan atau bisa kita cari di rumah tentang materi pada hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan kata. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.